percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Shalom saudara, saudara Tuhan Yesus, haleluya. Pagi hari ini kita mau datang memuji Tuhan, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, ataupun di rumah, ataupun di luar rumah, ataupun di rumah saudara, saya mengajak saudara bersama kita memuji Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita saudara untuk tinggikan Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhanlah pengharapan kita, Tuhanlah kota benteng kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kita bersama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, Kaulah percaya hanya kepada Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapan kami Bapa. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus
hadapan-Mu kami berada Tuhan. Berkat-Mu tercurah Tuhan, Kau memenuhi hati kami Tuhan, sehingga ada kekuatan baru dan sejahtera baru dan sukacita melimpah bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, biar Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Biar segala kemuliaan dan hormat Tuhan hanya Kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sumber kekuatan kami dan keselamatan kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara. Shalom saudara. Haleluya. Sukacita bagi kita semua saudara. Untuk saat hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan saudara. Kita mau tinggikan Tuhan. Amin saudara. Yes, haleluya. Di mana kita berada kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Kita mau sorak haleluya. Kita mau katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Seorang haleluya buat Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Amin saudara. Haleluya. Sukacita melimpah bagi kita semua saudara, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Allah yang menjaganya, memelihara kita semua saudara. Sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Semua puji nama Tuhan saudara. Yeay. Sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya
saudara semua. Haleluya. Kita siap untuk kita saudara mendengarkan firman Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah gembala kami Tuhan. Kau Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Sekalipun kami melewati lembah gelap, sekalipun kondisi saat ini mungkin Tuhan banyak daripada orang-orang ketakutan Tuhan. Dan satu hal yang kami percayai Tuhan, kalau Engkau selalu menyertai kami Tuhan, itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Kau Allah yang menjaga kami Tuhan. Kau Allah yang selalu menopang hidup kami Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pada Tuhan saudara. Kita memiliki Allah yang setia, Allah yang hidup, dan Allah yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Haleluya. Kita menaikkan pujian Yesus. Sekalipun aku penjara,
tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami waktu yang indah untuk merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu, Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, berilah kami pengertian akan firman-Mu, sehingga dengan demikian firman-Mu dapat kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita adalah minggu pertama, dan juga minggu ini merupakan minggu persiapan kita untuk Jumat Agung yang akan datang. Oleh sebab itu, pada minggu ini kita mau merenungkan firman Allah yang saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-56 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan firman itu di dalam hatinya, dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita berpikir dengan sekarang ini, maka kita mempunyai suatu pengalaman di dalam hidup kita. Pengalaman ini tentu membawa suatu akibat, apakah itu negatif ataupun positif. Saudara, kalau kita perhatikan pembacaan kita tadi, yakni dari Mazmur 56 ayat 4 sampai dengan yang ke-5, Mazmur ini adalah Mazmur pengalaman dari Raja Daud. Dan ungkapan Mazmur ini disebutkan sebagai ungkapan hatinya, permohonan dia kepada Tuhan. Mengapa saya katakan permohonan kepada Tuhan di dalam pengalaman hidupnya? Pertama, kita perhatikan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud karena dia mengalami suatu situasi yang sangat pelik. Pelik dalam pengertian dia diburu ataupun dia dimusuhi oleh Raja Saul, dan bahkan dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Mengapa Raja Saul ingin membunuhnya? Sehingga dengan demikian, maka boleh dikatakan Saul sangat membenci Daud. Kemudian Daud lari ke tanah Gad, dan dia di sana bertemu dengan masyarakat orang Gad, dan dia dilihat oleh Raja Akis dari Gad. Masyarakat Gad mengatakan, bukankah ini Daud? Di mana orang bernyanyi mengatakan Saul membunuh musuh-musuhnya beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa. Apakah ada persoalan Daud dengan Gad? Benar ada, karena Gad adalah tanah Palestina, di mana orang Palestina dikalahkan oleh Israel. Salah satunya kita perhatikan adalah Daud mengalahkan Goliat orang Palestina itu, dan itulah sebabnya dia bermasalah di Gad. Saudara, kelihatannya Daud dalam situasi yang pelik. Boleh dikatakan
ke darat dia diterkam oleh singa, ke air dia diterkam oleh buaya. Dia tidak mempunyai jalan yang keluar dari permasalahan itu. Sebab ketika dia di dalam kerajaan Israel, dia dimusuhi oleh rajanya, yaitu Saul. Tapi ketika dia melarikan diri ke Gad, orang Gad mengingat masa lalu di mana Daud sangat tidak disenangi oleh orang Gad karena dikalahkan oleh Daud. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah kelihatannya Daud tidak dalam situasi yang baik. Daud tidak dalam situasi yang bisa diharapkan. Dan dia tidak mempunyai teman yang bisa menolong dia. Itulah sebabnya Daud mengatakan, orang atau manusia mereka-reka kejahatan kepada dia. Saudara, kemana Daud pergi? Hanya satu, kepada Allah. Dia katakan di dalam ayat yang keempat tadi di dalam pembacaan kita, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu tema yang layak kita buat sekarang ini adalah jangan takut. Mengapa saya katakan jangan takut? Karena kita perhatikan di sini Daud sekalipun dalam situasi yang sangat pelik. Dia di kerajaan Israel, di dalam orang-orang Israel, dia dimusuhi oleh Saul dan dia bahkan mau dibunuh. Karena itu dia lari ke Gad. Di Gad juga dia dimusuhi dan situasi tidak baik karena orang Gad tahu siapa Daud yang mengalahkan mereka. Dan disitulah dia mengalami suatu yang disebut mungkin depresi ataupun mungkin situasi yang sangat tidak mengenakan sekali. Dan satu-satunya dia katakan, waktu aku takut. Dia katakan, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Satu-satunya yang bisa menolong dia adalah Allah. Allah yang bisa membebaskan dia. Karena itu di dalam iman percayanya, dia hanya bergantung kepada Tuhan. Dia hanya bergantung kepada Allah. Saudara, bagaimana Daud memperlihatkan keyakinannya, imannya kepada Allah? Kalau kita perhatikan Mazmur pasal 56 ini mulai dari ayat 1, maka kita perlu bisa di sana melihat bahwa Daud membuat suatu pujian kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan dan dia menyembah Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang pelik dihadapinya, dia tidak lupa memuji Tuhan karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang dia puji. Karena itu Daud memuji Tuhan. Daud datang dan memuji Tuhan sehingga ketakutannya bisa hilang. Saudara, kalau ini kita bandingkan dengan situasi Yesus mau menyelamatkan manusia di dalam perjanjian baru, kita bisa baca itu prosesnya mulai dari Matius pasal yang ke-26 sampai dengan 27 dan 28. Maka bisa kita melihat situasi Yesus juga ketika dia mau melakukan misinya untuk penyelamatan manusia. Sebentar lagi kita mau merayakan namanya Jumat Agung dan Paskah. Di dalam kalender gereja yang kita yakini bahwa Yesus menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus menyelamatkan manusia melalui perjuangan yang harus dia derita, mulai dari seluruh pensiksaan yang dia alaminya sampai dengan kepenyaliban, dan dia juga membawa salibnya sendiri untuk sampai ke Golgota. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus mengetahui bahwa dia harus menanggung segala sesuatunya, dia pergi ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu dia berdoa sampai 3 kali. Dan dia katakan di dalam doanya itu, ya Bapa, kalau boleh sekiranya jauhkanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. 3 kali dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya hal yang sama itu.
Tetapi itu semua karena Yesus tahu apa yang harus dilakukan di dalam penyelamatan manusia. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Apa yang membuat Daud menjadi kuat? Dan apa yang membuat Yesus juga menjadi kuat? Semuanya adalah tergantung kepada penyerahan diri kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang situasi yang dialami oleh Daud dan juga dialami oleh Tuhan Yesus, maka kita pun juga sekarang ini dalam situasi yang sangat pelik, atau mungkin tidak dikatakan sangat pelik, tetapi adalah hal yang pelik bagi kita. Karena kita tidak bebas sekarang ini oleh karena adanya COVID-19 yang membuat kita tidak bisa bebas berjalan kemana-mana, yang membuat kita tidak bebas datang beribadah di dalam gereja, yang membuat kita hanya tinggal di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan itu membuat kita seringkali mengalami stres, seringkali mengalami kepenatan bagi kita karena kita tidak bebas. Dan kalau kita perhatikan semua ini, mulai dari peristiwa yang dialami oleh Daud sampai kepada Yesus dan peristiwa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang menjadi pegangan kita? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menghadapi situasi kita sekarang? Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Daud mengatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Suatu pernyataan di dalam iman yang kokoh dan kuat, di dalam situasi yang menghimpit, dia masih berkata, "Aku percaya kepadamu." Kata percaya yang di sini bukan hanya saya percaya kursi itu kuat untuk menolong saya kalau duduk. Tidak hanya itu. Tetapi ketika dikatakan aku percaya kepadamu, berarti di situ Daud menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Daud kuat di dalam menanggung dan melalui situasi yang ada itu. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, begitu juga Yesus. Ketika dia mau melakukan misinya, yaitu penebusan manusia yang sampai ke kayu salib, dia datang kepada Tuhan, "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Yesus tidak menginginkan egonya sendiri, tetapi Yesus menyerahkan kepada Bapanya di surga. Dan itulah membuat misinya Yesus tidak terhalang. Dan juga keyakinan yang teguh itulah yang membuat Daud menjadi kuat. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus, apa yang harus kita lakukan supaya kuat kita dalam situasi ini? Dalam ayat yang kelima dikatakan oleh pemazmur di sini, "Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Rupanya ketakutan kita itu bisa kita atasi ketika kita datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku dikala engkau dalam kesesakan, aku ini akan memberikan kelegaan kepadamu." Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, "Datanglah yang berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu." Pertama yang harus kita lakukan di dalam situasi kita sekarang, jangan takut, karena kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruhnya beban kita kepada Tuhan, Dia mengangkat kita dan Dia bisa menyertai kita untuk bisa menguasai situasi kita sehingga kita tidak perlu takut. Karena itu saudara yang kekasih, jangan takut, tetapi serahkan seluruhnya kepada Tuhan, karena Yesus mampu untuk menopang dan menopang aku. Kedua, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, kalau kita perhatikan dalam ayat 9, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbat-Mu,
bukankah semuanya telah kau daftarkan? Pernyataan pemazmur ini rupanya perlu juga kita renungkan di dalam hidup kita. Pertama tadi, kita tidak perlu takut karena kita bisa berserah kepada Tuhan, dan ketika kita berserah kepada Tuhan, Allah memberikan kepada kita kekuatan, Allah menopang kita, Allah menyertai kita. Yang kedua, dikatakan oleh pemazmur ini, sampai air mata kita pun sudah dimasukkan ke dalam kirbatnya, dan dia sudah daftarkan bagaimana itu air mata kita itu, seberapa banyak itu. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, yang kedua, ingatlah bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Allah menjadi sahabat kita, Allah menjadi tetap berserta dengan kita dan memegang tangan kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan kalau sudah bersama-sama dengan Dia, Paulus mengatakan, kalau sudah Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi musuh lawan kita? Tidak ada. Mengapa? Karena Allah mampu dan berkuasa untuk mengatasi semuanya. Yang menjadi masalah bagi kita adalah dalam diri kita sudah terlebih dahulu kuasa ketakutan itu menguasai kita, sehingga kita tidak ingat Tuhan. Tapi ingatlah, kita tidak takut karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan sudah membebaskan kita dari beban dosa. Tuhan sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Tuhan sudah membasuh segala dosa kita dengan darahnya yang kudus, dan nyawanya diberikan untuk kita. Karena itu, ingat kasih Tuhan yang menyertai. Dan dalam penyertaannya itu, kita tidak takut karena Tuhan di pihak kita. Asalkan kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka Tuhan ada di pihak kita. Dan kalau sudah Tuhan di pihak kita, tidak ada lagi yang mengganggu kita. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan kalau kita tidak takut itu adalah bagaimana kita mempunyai suatu komunikasi yang tetap dengan Tuhan yang ada di dalam pihak kita ini. Di sanalah kita bisa membangun kembali sesuatu yang disebut mesbah keluarga. Saudara, kita tidak hanya melihat negatif terhadap situasi oleh karena COVID-19 ini sekarang, tapi mari kita melihat ini sebagai suatu hal yang positif di dalam pengertian kita mengikuti segala anjuran pemerintah dan kita tinggal di rumah dengan baik. Dan oleh sebab itulah kita mau membangun mesbah keluarga. Kesempatan yang ada sekarang ini bagi kita, kesempatan yang diberikan oleh pemerintah bagi kita yang hanya bisa bekerja di rumah, belajar di rumah, tinggal di rumah, sekarang semuanya itu menjadikan kita menjadi satu kesempatan untuk membangun mesbah rumah tangga kita. Dan kalau kita menjadikan mesbah rumah tangga itu, artinya kita di atas mesbah rumah tangga kita itu, kita mempersembahkan persembahan kita yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau sudah Tuhan menerima persembahan kita dari mesbah keluarga ini, dan itu merupakan persembahan kita yang harum, maka Tuhan akan memberkati. Ketika kita membangun mesbah itu, dan dari atas mesbah itu kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan terima persembahan kita yang kita persembahkan dengan kudus di hadapannya, maka Tuhan memberkati kita. Karena itu saudara, kesempatan yang indah sekarang ini kita tinggal di rumah dan kita tidak bisa datang di dalam gereja untuk beribadah, tetapi mari kita membuat mesbah keluarga di dalam kesempatan ini, sehingga kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar persembahan seruan kita, Tuhan menerima persembahan kita, dan Dia menurunkan berkat-Nya kepada kita. Berkat di dalam kehidupan pribadi,
berkat di dalam kehidupan keluarga, berkat di dalam kehidupan kita bertetangga, dan seluruhnya itu Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu saudara yang kekasih, jangan takut dalam hidupmu menghadapi situasi sekarang ini. Ingatlah ketika kita mempersembahkan persembahan pujian kita kepada Tuhan, Allah bertahta di atas puji-pujian, dan kita semakin dikuatkan oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Kedua, kita melihat bahwa kita di dalam situasi ini, kita bisa melihat di dalam iman percaya kita, Allah di pihak kita, yang menyertai kita, yang menuntun kita, memegang tangan kita ini dengan kokoh dia pegang, dan kita dituntun berjalan bersama-sama dengan kita. Dan kalau sudah Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Tidak ada. Dan hal yang ketiga ialah, ingat di dalam situasi ini, kita di rumah semuanya tidak bisa datang di gereja, tetapi kita bisa memuji Tuhan dengan dan kita mempersembahkan persembahan kita di atas mezbah keluarga. Kita persembahkan persembahan kita yang kudus kepada Tuhan, dan Allah menerima persembahan kita yang kudus itu. Hati kita, hidup kita persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan menerima itu, dan kita diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kesabaran, diberkati dengan segala kesehatan kita, dan Tuhan pasti memberkati kita. Terpujilah Tuhan yang menjadikan kita semuanya. Karena itu jangan takut. Tuhan memberkati kita semuanya, dan terimalah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman. Kami sudah terima firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami muliakan, karena Engkau bersama-sama dengan kami dan di pihak kami. Oleh sebab itulah kami membangun Tuhan mezbah keluarga kami, tempat kami mempersembahkan persembahan kami yang kudus di hadapan-Mu. Dan itulah yang dapat kami persembahkan, persembahan hidup kami, keluarga kami kepada Engkau. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang menyertai kami dan Engkau yang memberkati kami. Maka situasi kami ini pun juga kami letakkan dalam tangan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, yang mengatur segala sesuatunya di dalam penyelesaian masalah COVID-19 ini Tuhan Yesus. Berkati dokter-dokter dan perawat-perawat yang ada di garda depan Tuhan untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, karena mereka adalah ujung tombak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan yang ikut di dalam persekutuan ini, karena kami sudah mendapatkan renungan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami, berakar dan bertumbuh di dalam hidup kami, dan dapat kami lakukan kami di dalam perbuatan-perbuatan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak takut, tetapi kami bersyukur karena Engkau hidup di dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman